Perkenalkan, nama saya Daniel Muid dari STT RMK, STT Rumah Murid Kristus Bitung. Program studi Pendidikan Agama Kristen, mata kuliah Spiritualitas 2. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dari hamba Tuhan dan teknologi. Hamba Tuhan dan teknologi. Nah, teknologi dalam perspektif teologi, kita sekarang ada di posisi dilema di mana kita mau menerima perkembangan teknologi saat ini atau tidak. Nah, dengan perkembangan teknologi kita di dalam posisi dilema. Nah, dalam Daniel 12 ayat 4, Daniel 12 ayat 4 di sana mengatakan, "Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah." Jadi pengetahuan akan bertambah. Jadi dengan ada perkembangan teknologi saat ini, firman Tuhan sudah mengatakan bahwa pengetahuan akan semakin bertambah. Nah, yang berikut kita akan masuk dalam era masyarakat, era sekiat, yaitu zaman masyarakat. Yang pertama, era 1.0, yaitu hunting, gathering, berburu dan berkumpul. Artinya di zaman era 1.0 ini ada berburu dan masyarakat berburu dan berkumpul. Dan yang berikut di era 2.0 itu agrikultural, itu bercocok tanam dan bertani. Jadi zaman ini masyarakat bercocok tanam dan sudah mulai bertani. Nah, yang berikut di era 3.0 itu di daerah industrial, yaitu muncul pabrik-pabrik, mulai perkembangan mesin, mulai revolusi industri, mesin listrik, komputer, koneksi jaringan. Jadi di zaman ini sudah ada pabrik-pabrik, sudah ada perkembangan mesin, dan sudah ada koneksi jaringan atau jaringan. Nah, kita akan masuk yang berikut, yaitu era 4.0, yaitu di zaman informasi atau menerima informasi melalui internet. Jadi zaman ini masyarakat sudah menerima informasi melalui internet. Nah, yang berikut era 5.0, yaitu negeri teknologi, yaitu sinergi manusia dan teknologi seperti robot. Di zaman ini di mana robot akan mengambil alih dalam setiap pekerjaan manusia. Nah, kita akan masuk kalau kita tidak bisa mengelak dari perkembangan teknologi, maka kita harus bekerja keras dan kerja cermat agar kita tidak kesusahan dan membuang banyak waktu. Ada yang mengatakan don't work hard, work intelligent. Jangan bekerja keras, bekerjalah dengan cerdas. Nah, mengapa ada teknologi? Di dalam Kejadian 1 ayat 28, Kejadian 2 ayat 15. Di sana ada beberapa poin. Yang pertama, teknologi adalah bukti kepercayaan Tuhan pada manusia. Yang kedua, teknologi adalah bukti Tuhan menghargai manusia. Yang ketiga, teknologi adalah cara Tuhan untuk memampukan manusia hidup dalam rencana Tuhan. Tetapi terkadang juga teknologi ini bisa disalahgunakan dan bisa menjadi jahat. Nah, mengapa teknologi menjadi jahat? Mengapa teknologi menjadi jahat? Yang pertama, kalau jauh dari Tuhan. Jadi teknologi bisa menjadi jahat kalau kita pakai dengan hati kita jauh dari Tuhan dan pikiran kita jauh dari hadapan Tuhan. Kita belajar dari Kejadian 4 ayat 16 dan 20 dari kisah Kain, di mana di ayat 16 di sana mengatakan,
Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Jadi hati Kain jauh dari hadapan Tuhan sehingga dia melakukan hal-hal yang jahat. Nah, yang berikut di dalam Mazmur 139 ayat 7, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu, kemana aku dapat lari dari hadapan Tuhan. Nah, jadi setiap apa yang kita lakukan, kita tidak bisa menghindar dari Tuhan. Semuanya Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, belajar dari Kejadian 11 ayat 3 sudah mengatakan bahwa mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Yang untuk sekarang sekarang itu semen. Nah, yang berikut Kejadian 11 ayat 4, juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya jangan terserak ke seluruh bumi. Nah, saudara, jadi di ayat ini mana mereka membangun menara dengan akal mereka, dengan pemikiran mereka, dengan kekuatan mereka sendiri tanpa campur tangan Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga apa yang terjadi, Tuhan mengacau balaukan setiap apa yang mereka lakukan. Nah, yang berikut aplikasinya ada 3. Yang pertama, hidup jauh dari Tuhan tidak menghilangkan kemampuan manusia untuk menciptakan dan mengembangkan teknologi. Jadi hidup jauh dari Tuhan, manusia bisa punya kemampuan untuk menciptakan dan mengembangkan teknologi. Yang kedua, hidup jauh dari Tuhan membawa manusia menciptakan teknologi yang monistik dan hedonistik. Nah, yang ketiga, hidup jauh dari Tuhan akan membawa manusia salah arah, kacau, dan lain-lain. Jadi hidup jauh dari Tuhan akan membawa manusia ke salah arah, ini salah jalan dan kacau ketika hidup jauh dari Tuhan. Jadi penggunaan teknologi itu akan menjadi kacau, menjadi jahat kalau kita jauh dari Tuhan, membawa kita ke tempat yang salah. Nah, yang berikut prinsip penggunaan teknologi. Nah, prinsip penggunaan teknologi yang pertama, dapat menggunakan teknologi untuk melaksanakan amanat Tuhan, budaya yang agung dengan efisien. Jadi dengan teknologi dapat menggunakan untuk melaksanakan amanat Tuhan. Yang kedua, menggunakan teknologi seharusnya berawal dari rasa bersyukur dan berakhir pada memuliakan Tuhan. Teknologi tidak boleh menjadi Tuhan. Jadi pemakaian teknologi untuk memuliakan nama Tuhan, dan teknologi tidak bisa menjadi Tuhan. Harus Tuhan di atas segala-galanya. Harus Tuhan yang di atas teknologi, bukan teknologi yang di atas Tuhan. Nah, yang berikut yang ketiga, hubungan dengan Tuhan yang benar akan menolong kita menggunakan teknologi yang benar. Jadi dengan ada hubungan yang erat, hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungan yang setia kepada Tuhan, maka kita akan menggunakan teknologi dengan benar untuk menolong kita dalam memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, itulah materi dari saya yang dapat saya jelaskan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.